jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesempatan malam yang penuh berkah ini insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian rutin kita yaitu kajian makanan, yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah hadir narasumber kita guru kita Ustaz Muhammad Nur Effendi. Insyaallah pada kesempatan kali ini beliau akan menyampaikan sebuah kajian dengan tema yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, yaitu tentang kewajiban seorang muslim terhadap Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan memahami kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW ini membuat kita semakin tahu bagaimana memposisikan Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan kebaikan ataupun dengan kesempurnaan pemenuhan kewajiban kita kepada Rasulullah SAW ini membuat kita nantinya berhak mendapatkan syafaat ataupun mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW ila yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk memastikan waktu pada Ustaz Muhammad Nur Effendi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fillahi haqqa jihadihi wa man tabi'a bi sunnati ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah musalla Ibnu Sabil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada akhina al-mahbub al-ustaz Fathur Rahim, mata'anallahu bituli hayatih. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berkahi kehidupannya, dijadikan ilmu yang beliau miliki bermanfaat buat kita sekalian dalam rangka membina agar kita senantiasa selalu meningkat keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga seluruh pengurus DKM Mushola Ibnu Sabil. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang berbahagia, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bersyukur kembali bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, bisa bersama menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kita meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebab hadirin, tanpa kecuali siapapun kita, pasti kita akan merasakan kematian. Itu sebuah hal yang pasti. Allah sudah katakan kullu nafsin
dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan di hari kiamat nantilah seluruh amal perbuatan kita akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, ya, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kesuksesan hadirin para jamaah yang berbahagia adalah apabila kita faman zuhziha 'anil nar, sudah dijauhkan oleh Allah di akhirat nanti dari api neraka. Wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Jadi kacamata sukses hadirin adalah barometernya kalau kita sudah dijauhkan dari siksaan api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah hakikat kesuksesan yang hakiki. Mudah-mudahan yang hadir semua kelak menjadi penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, malam hari ini sesuai dengan tema yang sudah disampaikan oleh Syekh Rahim tadi, bahwa kita akan bersama-sama mempelajari tentang wajibuna nahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang kewajiban-kewajiban apa saja sebagai muslim yang harus dilakukan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadirin, ini sebuah pengingat khususnya buat saya pribadi, bahwasanya kita perlu mengingat kembali akan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kendati kita semuanya termasuk orang-orang yang boleh jadi belum pernah berjumpa dengan Nabi. Ya. Ada enggak jamaah Musalla Ibnu Sabil yang pernah ketemu Nabi? Ada enggak? Belum pernah kan? Kayak begini ketemu sama Nabi udah pernah belum? Belum ada kayaknya itu. Atau yang pernah bermimpi ketemu Rasulullah, ada enggak? Ada enggak jamaah Ibnu Sabil yang bapak-bapaknya, ibu-ibunya pernah lagi tidur kemudian bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada? Kalau ada, masya Allah itu, ya, itu sebuah anugerah, ya, sebuah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya kita pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi hadirin berbahagia, meskipun kita belum pernah berjumpa langsung dengan Nabi, mimpi pun juga kita belum pernah, ya, bertemu dengan Nabi. Tapi hebatnya hadirin, kita termasuk orang-orang yang beriman sama Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan salah satu kewajiban kita kepada Rasulullah SAW, yaitu al-imanu bihi, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ingin sedikit sampaikan, ternyata beriman kepada Nabi ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat kepada Nabi Muhammad SAW yang punya keutamaan yang sangat istimewa. Ini yang mesti kita catat hadirin. Di mana ustadz keistimewaannya? Di mana keutamaannya? Tolong dicatat, ya. Andai pun nggak dicatat nggak apa-apa, direkam karena sudah ada videonya kan. Nanti dilihat lagi, diingat lagi. Ada di Quran itu, ya, surat yang ke-61. Jamaah saya pengen tanya nih, surat 61 di Quran itu surat yang keberapa itu? Surat apa namanya? Surat? Masya Allah, hebat Mas Rahim. Berarti bapak ini sering buka Quran, ya. Kalau yang belum tahu, jangan-jangan belum ketemu suratnya tuh. Jadi bapak ibu nanti silakan buka Qurannya, ya. Ini saya lihat nih, masya Allah tuh di pojok sana ada Quran. Tapi saya nggak tahu tuh pernah dibuka nggak tuh? Dibuka. Ya. Itu kalau bapak ibu yang pegang Quran ini, cari Quran surat 61 tuh urutannya. Namanya surat As-Saff, ya. Yang pegang handphone juga ada tuh, dicek tuh di Google aja. Di ayat yang ke-10 Bapak sekalian, di situ ada Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaannya itu, ya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tawarkan, aku tunjukkan suatu perniagaan. Ini hadirin, kalau boleh dikatakan, inilah ayat tentang bisnis, ya. Saya mau nanya sama Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau Bapak Ibu dalam sebuah kesempatan ditawarkan bisnis oleh seseorang, oleh teman, oleh sahabat, ya, oleh partner, dan bisnis itu setelah dihitung-hitung, dipertimbangkan menguntungkan. Kira-kira seandainya ada yang menawarkan demikian, kita ambil atau kita tolak itu jemaah sekalian? Saya yakin jemaah, apalagi kalau itu menguntungkan dari sisi materi, ya, misalkan menguntungkan dalam waktu sebulan, katakanlah 1 miliar gitu misalkan, ya. Nah, karena pas dihitung-hitung ini keuntungan luar biasa 1 miliar, maka dengan segala pertimbangan akhirnya tawaran itu diambil. Nah, sekarang hadirin, ada sebuah tawaran dari Allah Subhanahu wa taala, yang tawaran ini bukan hanya menguntungkan dari segi materi saja, ya, tapi ternyata kata Allah, ya, itu tawaran bisnis justru tunjikum min adzabin alim, bisa menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Saya mau nanya hadirin, di sini ada suka ngerokok enggak? Banyak kan? Banyak yang ahli hisab di sini, ya. Saya pernah nanya atau enggak di sini nih. Kalau Bapak Ibu pernah ngelihat orang ngerokok tuh, ya, atau yang suka ngerokok, sekali-kali setelah dinyalain tuh rokok, udah nyala rokoknya, kemudian disundut ke pipinya, kira-kira rasanya gimana tuh? Hah? Sakit nggak? Sakit nggak tuh? Atau ibu-ibu yang suka masak misalkan, ibu-ibu suka masak nggak? Nah, kalau ibu suka masak di rumah, nyalain tuh api, ya, kemudian setelah nyalain api, masak air panas. Nah, setelah air udah mendidih, ibu angkat tuh airnya, setelah itu tangan ibu dimasak juga, kira-kira gitu. Kira-kira panas nggak tuh, Bu? Panas nggak? Kira-kira panas nggak? Bapak-bapak, panas nggak tuh? Panas, ya. Mau dicobain nggak, Pak? Ada mau nyoba di sini? Saya yakin, ya, itu pasti akan merasakan panas yang luar biasa. Itu baru api dunia, baru sundutan rokok, ya, udah begitu sakitnya. Apalagi bicara masalah azab di akhirat nanti, ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Saya pernah dalam kesempatan kami yang lalu menyampaikan sebuah ayat Quran yang ada dalam surah Ad-Dukhan itu, bagaimana Allah menyiksa, ya, hambanya yang durhaka ini, diseret tuh hamba, dimasukkan ke dalam neraka, lalu disiram kepalanya dengan apa? Dengan air yang dingin, yang panas, ya. Dengan air yang panas. Kata Allah dalam surah 44, ya, surah Ad-Dukhan, khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim, dzuk innaka antal azizul karim. Kata Allah, peganglah orang itu, seretlah dia, masukkan dia ke dalam api neraka, lalu setelah itu siramlah kepalanya dengan air yang panas. Coba bayangkan hadirin, ya, itu bisa menimpa siapapun, mau istri kita, anak kita, suami kita, kalau mereka adalah orang yang tidak taat kepada Allah, ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha. Siapa yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulnya, maka dia akan mendapatkan siksaan azab jahannam dan dia akan kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya hadirin, yang namanya siksaan itu begitu pedih, begitu menyakitkan, ya, dan itu bisa menimpa siapa saja. Dan ternyata hadirin, ada amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Di ayat yang ke-11 dari surat yang sama itu, Allah mengatakan, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Apa itu hadirin? Amalan bisa menyelamatkan kita, bisnis yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Allah mengatakan, yaitu engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi al-imanu bihi, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ini merupakan kewajiban kita sebagai muslim yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Jadi beriman pada Allah, beriman pada Rasul, berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dengan harta kita, bahkan dengan nyawa kita, itu lebih baik bagi kita kalau kita mengetahuinya. Maka dari itu hadirin, ya, pertahankan keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kecuali tetap dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang mungkin kita perlu memantapkan juga dalam kesempatan ini, ternyata beriman kepada Rasulullah SAW ini merupakan salah satu kewajiban yang harus kita lakukan dan kita miliki. Sebab ya, salah seorang ulama, yaitu Profesor Dr. Said Alwi Al-Maliki, dalam kitab Syaraful Ulama Al-Muhammadiyah, beliau pernah mengutip sebuah hadis yang berbunyi, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntunglah orang yang belum pernah melihat aku, kata Nabi, tapi dia beriman kepadaku. Seperti kita semua hadirin, kita belum pernah melihat Nabi langsung, tapi kita beriman sama Nabi, maka beruntunglah kita. Bahkan beliau memberikan syarah makna tuba bimakna al-jannah. Syurgalah bagi orang yang belum pernah melihat aku dan dia beriman kepadaku. Ya. Begitu syarah yang disampaikan oleh Said Alwi Al-Maliki. Oleh karena itu hadirin berbahagia, saya sampaikan kembali, inilah yang harus kita miliki sebagai kewajiban kepada Rasulullah SAW, yaitu kewajiban yang pertama, ya, yaitu al-imanu bihi, yaitu beriman kepada Rasulullah SAW. Hadirin berbahagia, tentu saja beriman sama Nabi bukan sekedar percaya, ya, tapi bagaimana kita harus tasdiqu fima akhbar, membenarkan seluruh apa-apa yang dikabarkan sama Nabi Muhammad SAW. Jadi semua yang disampaikan sama Nabi, kita enggak pilih-pilih. Apabila itu perintah, kita ambil. Wa ma atakum rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi, ambil. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Ya. Itulah sikap sebagai bentuk keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jangan terbalik hadirin, ya. Nabi mengatakan A, kita enggak ambil. Kalau itu perintah dari Nabi. Nabi melarang B, ya, malah kita lakukan. Makanya dari awal saya menyampaikan dalam sebuah surat, ya, di Quran juga. Ini saya mau nanya lagi nih. Ada surat ke-34. Apa nama surat itu? Ada yang ingat? Kalau Yasin kan surat berapa? 36. Kalau yang 34 surat apa? Surat Saba. Wah, dahsyat nih. Ternyata musola Nusabil keren-keren ya. Jamaahnya enggak percuma tiap hari belajar Quran. Ya, Ustaz Rahim ya. Tahu dia standar ulumul Quran nih jamaah sekalian ya. 1 sampai 114 kalau bisa sudah dihafal tuh. Yang pertama Fatihah, kedua Baqarah 3, Imran keempat, An-Nisa 5, Al-Maidah ayat 51 ya. Ayat yang mengenang semuanya tuh ya. Kalau Bapak Ibu sekalian mengenang 551, berarti Bapak Ibu mengenang ya Al-Habib Rizik Syihab. Ya, yang sekarang ini lagi ternyata jamaah sekalian ya ditahan. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan kekuatan, kalau bisa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita udah standar menghafal ulumul Quran sampai 114 ya, pasti kita ingat tuh surat ke-34 adalah surat Saba. Nah, jamaah buka ayat ke-28. Di situ Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas.
Kata Allah, tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad itu kecuali untuk seluruh manusia. Jadi Nabi mengutus untuk siapapun manusia itu, ya, buat diutus kepada mereka, yaitu Rasulullah SAW. Apa gunanya Nabi diutus? Apa fungsinya Nabi diutus? Allah mengatakan basyira wa nadhira. Jadi Nabi kita itu jamaah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka basyira wa nadhira, memberikan peringatan sekaligus memberikan kabar gembira. Jadi kabar gembira itu merupakan sesuatu tugas yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin, banyak kalau kita baca hadis-hadis, ya, isinya itu berita gembira dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa misalnya? Contoh salah satu hadis, misalkan Nabi mengatakan afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian, wa at'imut ta'am, berilah orang makan, wa sallu bil laili wan nasu niyam, ya, dan salatlah di saat orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka masuklah kamu ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Jamaah, kira-kira nih 3 amal ini kabar gembira bukan? Kabar gembira bukan? Nabi mengatakan masuk surga dengan penuh keselamatan. Hanya dengan apa? Ngucapin salam di antara kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak ibu kalau ketemu tetangga, ketemu teman pulang ke rumah, atau ketemu siapapun yang jelas muslim, atau orang yang dikenal atau tidak orang yang dikenal, bapak ibu afsus salam bainakum, itulah amal yang ringan tapi pahalanya surga yang maha dia. Ringan enggak ngucapin salam? Bayar enggak? Tak bayar. Saya berharap kita semua sudah ngamalin tuh, ya. Jadi kalau kita ketemu enggak malu-malu lagi. Jangan kalau pagi selamat pagi, Pak. Kalau sore selamat sore, Pak. Kalau siang selamat siang. Kalau mendung selamat mendung gitu ya. Jadi kalau bisa udah disamakan seluruh waktu itu dengan ucapan assalamualaikum. Ya. Ini amal yang ternyata ringan tapi pahalanya surga. Termasuk yang kedua tuh wa'id'imut ta'am, memberi makan. Ini kalau memberi makan kira-kira amalnya ringan atau gampang nih? Ya sama aja ya. Berat atau ringan? Ngasih makan orang. Ringan atau gampang? Ringan atau berat? Kalau yang punya duit tuh jamaah sekalian, ya, itu kesempatan tuh dibeliin makanan, kasih makan orang ngaji misalkan. Masya Allah, ya. Kayak di sini kan saya tahu banget nih, habis pengajian pasti makan-makan, mantap. Jadi dapat santapan rohani, dapat juga santapan jasmani. Pulang dikasih uang lagi. Masya Allah, ya. Pulang dikasih uang lagi itu, ya, satu orang sekarang 100.000, masya Allah. Seneng nggak begitu? Wah, jangankan orang sini, orang jauh bakal datang, Pak. Kalau seandainya tahu di sini, ya, pasti datang. Ya, wa'at'imut ta'am. Jadi kalau bapak ibu ada rezeki, kasih makan orang, apalagi kepada orang yang membutuhkan, ya, orang miskin, anak yatim, orang du'afa. Termasuk juga mungkin orang-orang tertentu yang kadang-kadang, mohon maaf kehadirin, ya, kondisi sekarang tuh banyak orang yang prihatin. Kadang-kadang dia nggak punya tapi dia malu untuk minta gitu. Itu jamaah mesti jeli tuh. Apalagi maaf kepada para ustadz, ya. Kadang-kadang banyak ustadz-ustadz yang sebenarnya mereka butuh, mereka perlu, mereka nggak berani ngomong. Itu bapak ibu mesti ngeliat tuh. Ada nggak ustadz-ustadz di sini misalkan kondisi prihatin, ya, dan kita punya kelebihan harta, jangan lupa kepada mereka. Karena ustaz-ustaz biasanya termasuk orang-orang yang merasa malu untuk meminta-minta gitu. Nah, wa'at'imut ta'am ini adalah amalan yang kata Nabi bisa menyelamatkan orang, ya, memudahkan orang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wasallu bil laili wan nasu niyam, salat di malam hari di saat orang-orang tidur. Ini salat yang paling berat hadirin. Ya. Salat yang paling berat namanya salat tahajud tuh maksudnya tuh. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi memang Allah angkat derajat seseorang ya kalau dia sudah membiasakan salat sunnah yang demikian. Nah kalau bisa itu Masya Allah. Tapi saya yakin di antara 3 amal ini, kira-kira menurut jamaah yang paling murah yang mana? Semuanya ya. Kalau buat jamaah Ibnu Sabil semuanya Ustaz, Masya Allah ya. Salam gampang, ngasih makan gampang, sholat malam gampang ya. Ya. Ini basyiran nih namanya nih, tugas Nabi memberikan kabar gembira ya, termasuk juga wanadhira. Yang paling gampang lagi tuh sebagai bentuk contoh kabar gembira nih, man qara'a harfan, kata Nabi apa? Siapa orang membaca satu huruf min kitabillah, dari Quran ini, falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih. Satu huruf satu kebaikan, bahkan dilipat ganda menjadi 10 kebaikan. Kalau kita baca alif lam mim, berapa tuh? 30. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa tuh? Saya pikir mau dihitung lagi gitu ya. Hebat, matematikanya hebat tuh kalau bisa ngitung ya. Itu udah banyak banget tuh pahala tuh. Jadi kalau orang udah baca Quran ini, pahala kebaikan udah banyak. Itu baru kabar-kabar gembira yang sangat mudah tuh kita temuin. Nah termasuk berita misalkan tentang peringatan dari Nabi. Nabi selalu mengatakan la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Ya, lau ta'lamu ma a'lamu, kata Nabi. Ya, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu akan banyak menangis daripada tertawa. Ini sebuah isyarat hadirin. Kalau kita baca tentang kondisi hari kiamat misalkan, ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang kondisi hari kiamat. Ya, misalkan Nabi menceritakan tentang betapa nanti manusia akan tenggelam dengan air keringatnya, saking panasnya terik matahari saat itu, dan begitu dekatnya jaraknya sampai orang tenggelam dengan air panas, dengan air keringatnya itu. Ya, ini sebuah peringatan buat kita sekalian. Ya, makanya kalau kita sudah mendapatkan gambaran dari Nabi itu, mestinya tasdiqu fi ma akhbar. Kita ambil tuh, semua kita benarkan. Nah, inilah kewajiban yang harus juga kita lakukan ya. Lagi-lagi kita sudah tahu bahwa sosok Rasulullah SAW itu ya telah memberikan segala yang beliau miliki untuk umatnya. Jiwanya, hartanya, sepanjang hidupnya beliau habiskan untuk menyelamatkan umat. Nah, kita sebagai umatnya hadirin mestinya mengingat tentang apa-apa yang disampaikan sama Nabi ini. Makanya kalau kita baca beberapa syair jamaah sekalian, kalau jamaah suka dengerin musik tuh, ada syair-syair nasyid tuh, ya. Itu mesti jamaah ingat-ingat tuh tentang Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Kayak gitu jamaah sekalian ya. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian mau tahu, cari di YouTube tuh lagu-lagu syair tentang Rasulullah SAW, supaya kita bisa ngebayangin tuh ya. Jadi jangan suka dengerin dangdut doangan jamaah sekalian ya. Kalau jamaah suka dengerin dangdut gak? Enggak ya? Oh enggak, bagus deh. Sekali-kali dengerin lagu-lagu yang syair tentang Rasulullah SAW ya. Nah, kalau kita udah ngebayang tentang sosok Nabi itu, pasti kita akan terbersit di benak kita melihat jasanya Rasulullah begitu besar ya, apalagi tugas dan kewajiban yang mesti kita lakukan kepada beliau ya. Tapi yang pasti kita mustahil bisa membalas jasa Rasulullah SAW ya. Namun Quran sudah sangat jelas mengabarkan tentang kewajiban kita kepada beliau. Termasuk tadi itu al-imanu bihi merupakan kewajiban yang pertama. Jadi beriman kepadanya ini merupakan kewajiban yang pertama. Ya, kata Quran, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Inilah kewajiban yang pertama hadirin, yaitu beriman kepada
Rasulullah SAW, kewajiban yang pertama. Yang kedua, kita harus taat dan mengikutinya. Ta'atu fima amara. Jadi selalu mentaati apa-apa yang diperintahkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua hadirin termasuk kita ini ya sebagai umat akhir zaman, setelah kita pelajari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, ya, yang jelas Quran ini merupakan firman Allah kepada secara khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diperuntukkan buat umatnya, yang sesungguhnya semua yang ada itu merupakan aturan-aturan yang harus ditaati. Termasuk hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita nggak perlu ragukan lagi, ya, karena sudah banyak para ulama yang menyusun semua hadis-hadis yang sahih. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim dan sebagainya itu. Jadi jamaah nggak usah khawatir. Nah, semua yang disampaikan sama Nabi di situ taati. Karena kunci sukses kita lagi-lagi, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi kalau hadirin ingin beruntung, ingin sukses, ya, apalagi puncaknya adalah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi enggak ada lagi jamaah sekalian, ya, kita termasuk orang-orang yang tidak mau mengambil apa-apa yang disampaikan sama Rasulullah SAW. Jadi ta'atu fima amara ini merupakan kewajiban yang mesti kita lakukan. Pokoknya kalau sudah Nabi katakan, Nabi sudah sampaikan, ambil jamaah sekalian, lakukan. Ya. Makanya belajar hadis itu, kalau kita baca dalam berbagai kitab hadis, ada banyak bab-bab yang menjelaskan. Ya, dari bab niat, dari masalah hijrah, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji, masalah birrul walidain, ya. Misalkan Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ya, ketika para sahabat bertanya, ayul amalu ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amal apa sih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Kata Nabi, amal yang pertama yang dicintai sama Allah itu adalah solat yang dikerjakan tepat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga amal ini merupakan amal-amal yang Nabi perintahkan, yang kalau kita kerjakan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Ya. Jadi kalau kita suka melaksanakan sholat tepat pada waktunya, berbakti sama orang tua, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu menyebabkan kita dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap kita, kewajiban kita adalah taat dan mengikuti apa-apa yang disampaikan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga hadirin, ya, di sini Allah sudah para ulama menyampaikan hendaknya kita mahabbatuhu, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin, ya, ini sebuah isyarat sama dari Allah Subhanahu wa taala bahwa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul harus di atas segala-galanya. Ya. Termasuk mencintai Nabi itu harus melebihi cinta kita kepada selainnya. Jadi level tahapannya itu kecintaan yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasul, baru kepada yang lainnya. Bahkan para ulama ada yang membuat, ya, urutan pertama kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, setelah itu baru kepada yang lain. Sehingga dalam urutan berdoa saja sampai diarahkan kalau bisa kita ketika berdoa pertama memuji Allah dulu, ya, dengan bahasa alhamdulillah. Yang kedua baca salawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga baca buat orang tua kita, Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Baru setelah itu meminta yang lain-lainnya. Setelah kita memuji Allah, bersalawat sama Nabi dan berdoa kepada orang tua kita, baru doa yang isi lain-lainnya. Sebab dalam Al-Quran hadirin, ini dalam surat At-Taubah, ya, surat yang kedua 9,
ayat 24 Allah mengatakan qul in kana aba'ukum ya wa abna'ukum wa azwajukum. Di ayat yang ke-24 ya surat yang ke-9 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi ini sebuah peringatan buat kita sekalian bahwasanya cinta pada Allah, cinta pada Rasul, bahkan cinta ya dengan berjihad di jalan Allah SWT itu harus melebihi cinta kita kepada bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, keluarga kita, kekayaan yang kita punya, ya, perdagangan yang kita khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah yang kita tinggali, yang kita sukai itu harus kita lebih utamakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebab kalau tidak hadirin fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi. Khawatir kita termasuk orang-orang yang dianggap sebagai orang yang fasik. Kenapa? Lebih mengutamakan cinta kepada selain Allah dan Rasulnya. Nah ini pelajaran penting. Maka dalam surah Al-Baqarah ya, surah kedua ayat 165, alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dikatakan ini la yu'minu ahadukum, enggak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum cintanya itu ya lebih mencintai Nabi daripada dirinya, hartanya, bahkan anak seluruhnya. Ya. Jadi artinya cinta kepada Rasul itu harus melebihi kepada cinta selain Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hadirin ya, kalau kita ingin tambah cinta sama Nabi, saya pernah mengkaji dalam beberapa kesempatan dengan guru-guru tentang kitab Misbahul Dhalam ya. Itu kitab hadirin ternyata Masya Allah isinya kisah-kisah tentang orang-orang yang bertawasul kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan seluruh hajatnya itu dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau pakai logika susah hadirin, tapi itulah keutamaan Nabi. Bentuk cinta orang itu sama Nabi, akhirnya Allah wujudkan yang menjadi hajat dia dengan disebabkan dia bertawasul kepada Rasulullah SAW. Itu kitab dikarang sama seorang ulama besar ya. Isinya pun juga dikatap dengan mengambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih-sahih, dan isinya Masya Allah hadirin. Jadi kalau kita membaca itu kitab, menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk juga para ulama mengajarkan di samping kita membaca kisah-kisah, jangan lupa membaca secara khusus tentang biografi kehidupan Rasulullah SAW. Karena kita dengan membaca itu menambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk juga hadirin, kita harus mengutamakan beliau juga di atas segala-segala, di atas segala sesuatu. Sebab dalam Al-Quran katakan Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Inilah sebuah hadis, sebuah ayat Quran ya, surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 6, bahwa Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin. Jadi sosok Nabi itu harus kita utamakan. Makanya apa yang sudah disampaikan sama Nabi jangan kita hindari, justru kita harus ambil manfaat ya, harus diambil lebih utama. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ini maknanya ya, kita diminta sama Allah Subhanahu wa taala supaya lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Jadi kalau sudah ada perintah Allah, perintah Rasul, jangan kita tunda-tunda hadirin. Kemudian termasuk juga ini surat ke-33 ayat 36, bahwasanya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ya tidak boleh mengambil pilihan ya
tidak boleh memilih pilihan lain di hadapan pilihan dan ketentuannya. Jadi maknanya kalau ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya yang sudah jelas ini halal ini haram, maka jangan sampai kita mengambil pilihan-pilihan lain ya selain pilihan yang sudah ditetapkan sama Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Kita enggak boleh memilih pilihan lain di hadapan pilihan dan ketentuannya. Ya. Dalam Al-Quran surat ke-33, kalau jamaah lihat itu surat Al-Ahzab namanya. Di ayat ke-36-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Jadi intinya enggak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Ini artinya kita harus mendahulukan kalau Allah dan Rasulnya menetapkan, ambil pilihan itu. Ya, walaupun ada pilihan-pilihan yang lain, ya, dan kemudian itu bertentangan apalagi dengan Allah dan Rasulnya, jangan sampai itu kita jadikan pilihan. Jadi intinya di atas segala sesuatu pilihan itu berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan juga ketentuan Rasulullah SAW. Hadirin berbahagia, karena waktu Isya sudah tiba, kita break sejenak ya untuk melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah. Dari saya sementara cukup sekian, nanti kita lanjutkan beberapa poin lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya khususnya buat saya pribadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi yang telah disampaikan, sehubungan waktu sudah masuk akan Isya, maka kajian di break atau di stop sementara. Insyaallah setelah Isya akan dilanjutkan sekitar 10 sampai 15 menit. Siap. Baik, kita tutup dulu kajian ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita sudah bersama melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit hadirin, kita lanjutkan kajian tentang wajibun nahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa kewajiban kurang lebih 11 yang kita bahas. Mudah-mudahan dari 11 itu beberapa poinnya bisa kita laksanakan dalam keseharian. Ya, termasuk juga yang tadi ditanya sama peserta, sama jamaah berkaitan dengan mencintai keluarga Nabi. Ini juga dijelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 23 bahwa Allah berfirman, katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku kecuali kecintaan kepada keluargaku. Jadi lagi-lagi ini juga salah satu dalil yang menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai umat kepada Rasulullah, termasuk mencintai keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya lagi yang perlu saya sampaikan penting adalah berkaitan dengan kewajiban kita yang berikutnya adalah al-iktsarus shalawat, yaitu memperbanyak membaca salawat. Termasuk juga nusratuhu wa ta'ziruhu, membantu dan membela Nabi juga merupakan kewajiban ya. Jadi kalau seandainya kita mendengar berita ada penghinaan sama Nabi, baik dibuat karikaturnya seperti kemarin di Perancis ya, maka setiap kita wajib sebagai umat ini membela dan membantu dalam pengertian membuat pernyataan atau menyatakan sikap ya, bahwa kita adalah umatnya Nabi yang ingin membela Rasul dalam bentuk menolak atau membuat pernyataan yang sebagai bentuk kemarahan kita terhadap penghinaan kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika Nabi dihina, jangan kita berdiam diri hadirin. Paling tidak ada aksi yang kita buat ya. Termasuk ketika ulama, karena al-ulama warathatul anbiya, ulama juga adalah pewarisnya para nabi.
Nah, kalau ada ulama dihina, ada ulama dicaci maki, ada ulama diintimidasi, ada ulama dilakukan tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, maka sebaiknya kita sebagai umat Rasulullah melakukan pembelaan, ya, nusratu wa ta'ziru. Hari ini saya saksikan hadirin, ada banyak berita yang beredar, ya, di Tasik, di NTB, di berbagai daerah, ya, sampai polres didatangin hadirin. Ini sebenarnya sebuah wujud, ya, kepedulian. Kalau dalam bahasa hadis, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa orang yang enggak peduli kepada urusan orang-orang mukmin, apalagi orang yang beriman, apalagi para ulama, maka dia bukan bagian daripada golongan muslimin itu sendiri. Jadi kita perlu memiliki kepedulian kepada urusan-urusan yang dialami oleh kaum muslimin. Jadi nusratu wa ta'ziru ini juga bagian dari kewajiban, ya, termasuk yang terakhir saya mau bahas adalah ini secara khusus memperbanyak al-iktharu sholawat. Jadi memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, ada banyak keutamaan bersolawat sama Nabi. Yang jelas ayat Quran yang sudah kita hafal adalah surat ke-33 ayat ke-56, ya, yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Cuman kita kadang-kadang suka, kalau menurut saya enggak pas dalam pengamalan. Ketika udah berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kita kadang-kadang semua bersolawat tuh, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Tapi ketika dibaca ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, kita diam. Padahal justru perintahnya di saat yang kedua tuh, hai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian, ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad. Ini kita kadang-kadang suka lupa tuh isyaratnya tuh, ya, yang mestinya kita bersolawat kita diam. Ketika baru mengucapkan pernyataan bahwa Allah dan malaikat bersolawat, kita malah mengucapkan salawat, ya. Nah, inilah pada hakikatnya yang harus kita fahami tentang instruksi dalam ayat tersebut. Tapi intinya saya mengajak bahwa salawat ini punya keutamaan yang sangat banyak, apalagi di hari Jumat. Dan intinya hadirin, kalau bisa, ya, setiap hari jangan lupa kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal, ya, mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kalau mau tambahin pakai sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Intinya hadirin, keutamaan bersalawat kalau kita membaca ini dalam sebuah hadis di hari Jumat apalagi, aktsiru ala man salati fi kulli yaumi jum'ah fa inna salatan ummati, ya, ta'ridu alayya fi kulli yaumi jum'ah faman kana aktsaruhum ala salati kana aqrabuhum minni manzilatan. Kata Nabi, perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat. Makanya hari Jumat hari yang spesial tuh. Kalau udah ketemu hari Jumat, ingat tuh malam Jumat, hari Jumat banyakin membaca salawat, ya. Kalau sekarang kan orang kalau bicara hari Jumat, apalagi malam Jumat, yang diingat apaan, Pak? Apaan Pak biasanya kalau malam Jumat? Hah? Peternakan. Biasanya malam Jumat urusannya masalah suami istri doangan tuh biasa diingat tuh, ya. Malam Jumat itu juga bagian dari sedekah juga sih jamaah sekalian, ya. Itu ibadah enggak, Pak? Ibadah juga, ya. Bahkan sedekah tuh termasuk sedekah. Ya, kalau dalam bahasa hadis termasuk dianggap sedekah. Nah, sholawat juga bagian dari kewajiban, ya. Siapa orang memperbanyak membaca sholawat kepada aku pada hari Jumat, maka dialah orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Ya, makanya hadirin, jangan lupa nih lisan kita perbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena aktsir sholawat, ya, termasuk juga bagian dari kewajiban, ya. Sebab itu daripada kita maaf, ya, misalkan ngomongin orang, ngejelekin orang, harus dijauhkan tuh. Orang-orang yang sudah ngaji ta'lim, ya, pengajian kayak begini, kalau bisa mulutnya lebih seleksi lagi tuh. Ya, lebih selektif lagi dalam berbicara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang beriman sama Allah dan hari kiamat, berkatalah yang baik atau diam, ya. Daripada ngomong bisa nyakitin orang, lebih baik diam. Tapi lebih baik daripada diam yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk memperbanyak membaca
salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadirin yang bisa saya sampaikan. Intinya mari kita perbanyak ya membaca salawat kepada Nabi sebagai salah satu kewajiban kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kalau kita selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang saya sampaikan ini, ya al-imanu bihi, ya termasuk beriman sama Nabi, mahabbatuhu, termasuk juga terakhir nih yang saya perlu sampaikanlah apa yang digambarkan dalam surat 48, yaitu surat Al-Fat ayat 29 yang bunyinya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujud ila akhir ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad itu utusan Allah. Orang-orang bersamanya, para sahabatnya, termasuk para pengikutnya, dialah orang yang asyidda 'alal kuffar, tegas pada orang kafir. Ya, makna kafir jelas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bermakna bentuk-bentuk kekufuran. Jadi kalau ada kemunkaran, ada kekafiran, ya itu dia begitu tegas, nggak ada kompromi hadirin. Makanya kalau kita man ra'a minkum munkaran, kalau kita melihat kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi. Kita harus berubah dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak bisa, dengan lisan kita, dengan nasihat kita. Wa illam yastati', kalau nggak bisa juga fa biqalbihi, dengan hati kita. Cuma Nabi mengatakan wadzalika ad'aful iman, dan itu bentuk-bentuk ya selemah-lemahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa sosok Nabi Muhammad itu orang yang sangat tegas sama orang-orang kafir dan bentuk-bentuk kekufuran. Tetapi ruhama'u bainahum, ini yang harus kita kembangkan hadirin. Sesama umat dia berkasih sayang. Kalau kita lihat sekarang ini hadirin, kalau kita perhatiin orang di kalangan muslim, ya mau di FPI-nya, di kepolisiannya, semua kebanyakan juga muslim juga hadirin. Harusnya kan sesama manusia, sesama umat Islam apalagi, harusnya saling berkasih sayang. Jangan malah saling membenci, jangan malah saling membunuh. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi intinya kita berharap ya kalau itu menimpa kita, keluarga kita, pasti juga kita akan meminta pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita berharap kepada yang berwenang terutama dari pemerintah dan sebagainya supaya menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya dan jangan sampai melakukan kezaliman apalagi kepada para ulama-ulama. Demikian para hadirin yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya nasihat buat saya pribadi, dan kalau ada yang salah mohon dimaafkan lahir batin. Sebelum saya tutup, mungkin kalau jamaah ada yang ingin menyampaikan koreksi atau mungkin juga tambahan-tambahan atau juga mungkin pertanyaan yang bisa saya jawab, dipersilahkan. Mungkin sampai waktu beberapa menit ke depan ya. Sekarang sudah jam 19:51 ya. Jam 8 kurang 9 menit. Silakan kalau masih ada, saya persilakan. Kalau nggak ada, langsung kita tutup dengan doa ya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Pertanyaan yang beliau sampaikan terkait dengan pro kontra yang pasti Pak ya. Pro kontra, ada yang mendukung, ada yang menolak. Ada yang mendukung orang-orang kafir. Ya karena kalau kita lihat kan mungkin boleh jadi ini panjang nih jalurnya nih. Ada orang-orang di balik mungkin di balik kekuasaan yang menghendaki terjadinya keadaan seperti itu ya. Karena biasanya kalau kita saksikan orang-orang ketika ditegakkan kebenaran, ditegakkan al-haq itu, pasti pelaku-pelaku kemaksiatan, pelaku-pelaku kemunkaran pasti nggak senang. Apalagi kalau mereka dari kalangan
katakanlah pemerintahan atau orang-orang di balik mereka, ya, para kapitalis yang mereka punya kekuasaan dengan harta mereka gitu ya. Nah, intinya hadirin berbahagia, inilah yang sebenarnya harus kita fahami bersama-sama, bahwa kita sudah diingatkan oleh Al-Quran supaya wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita ini harus betul-betul mempersiapkan bekal-bekal yang terbaik dengan berbagai kekuatan-kekuatan. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Yang bagaimana dengan kekuatan itu bisa menggentarkan musuh-musuhmu dan musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dari sejak awal saya sampai mengatakan berkali-kali bagaimana nih kebersamaan kita sesama umat. Jangan sampai wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jangan sampai kita berpecah belah. Mestinya umat Islam ya harusnya dalam latar belakang apapun mereka saling bersatu gitu. Ini kan harapan kita sebenarnya. Apapun latar belakang partainya, kemudian organisasinya, tapi kalau udah bicara Islam, jangan lagi kita mengajak mereka kepada organisasinya, tapi ngajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat Qur'annya banyak menjelaskan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Kalau ada orang berdakwah, mestinya dikatakan, inilah jalanku, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajal orang ya menuju jalan Tuhanmu, maksud menuju jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bijaksana, dengan penuh hikmah, dengan pengajaran yang baik, bukan dengan cara-cara yang kasar ya. Dan ini mesti dilakukan oleh setiap aktivis dakwah, setiap pelaku-pelaku dakwah. Nah, mestinya juga kepada orang-orang yang kontra ya. Ini saya sering sampaikan juga, hendaknya jangan mencibir juga. Kadang-kadang mohon maaf hadirin, justru yang menggembosi ya semangat perjuangan umat Islam adalah orang Islam itu sendiri yang lain. Ya, di antaranya kaum munafik. Ini yang disaksikan. Kita bayangkan kemarin, saya tahu persis ketika ada sebuah ormas di Jakarta atas nama perwakilan wilayah DKI menyampaikan statement yang seolah-olah menyerang gitu umat Islam yang dalam posisi, kalau kita katakan sedang dalam posisi yang terzolimi gitu. Nah, pada saat yang sama ternyata kita cross check tuh jamaah sekalian, apa sebenarnya yang terjadi, sehingga ada salah seorang kawan saya menelepon ya beberapa kiai yang di lingkaran orang tersebut. Ternyata dia mengeluarkan statement tanpa ada koordinasi dengan yang lain. Ternyata kiai itu mengatakan sebenarnya kita kepengen bersaudara dengan yang lain, bersahabat dengan yang lain. Ya, kalau bahasa dia dengan FPI dan semuanya lah. Ya, saya juga nggak tahu kok tiba-tiba dia mengeluarkan pernyataan sikap yang seolah-olah mendukung ya terjadinya pemberantasan terhadap sikap-sikap radikalisme itu. Padahal hadirin, yang kita saksikan sekarang banyak kemunkaran justru malah diabaikan. Praktek korupsi kemarin yang baru saja terjadi ini seolah-olah jadi hilang ya. Seorang menteri sosial yang konon katanya 17 miliar ya diambil dana itu, sekarang beritanya udah mulai hilang nih. Semua tersita dengan fokus kepada pemberitaan Habib Rizik. Belum lagi menteri yang sebelumnya ya kan, menteri kelautan. Ya, jadi seolah-olah hadirin berbahagia, kita harus jadi umat ini mesti terus ya dibuka matanya supaya terhadap kemunkaran benar-benar sangat jeli melihat semua itu. Dan sesama umat Islam lagi-lagi harusnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan kita saling tolong-menolong dalam berbuat dosa. Makanya saya berharap besar jamaah Mushola Ibnu Sabil ini mudah-mudahan bisa terus ya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara bersama-sama. Sebab saya yakin kekuatan kebersamaan itu jauh lebih dahsyat kalau dibandingkan kita jalan sendirian. Contoh yang paling gampang, ilustrasi yang sederhana hadirin, yang namanya sapu lidi hadirin, kalau dia sendirian ya, ini sapu lidinya sendirian nggak akan bisa ngebersihin kotoran di depan hadirin. Tapi kalau sapu lidi itu ada sekian banyak, kemudian diikat dengan satu ikatan, ya, maka kotoran sebanyak apapun di depan itu akan bisa dibersihkan hadirin.
Ini maknanya apa? Ada sebuah ilustrasi ini, kalau ada kemunkaran di luar, kemudian kita bersama-sama nih, ya, yang muslim semuanya, yang laki yang perempuan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki, mukmin perempuan satu sama lain saling bahu membahu, bukan saling menjatuhkan. Dan ini yang harus kita tingkatkan. Dan saya yakin kalau Mushola Ibnu Sabil semua ya pengurusnya, jamaahnya, kalau begitu yang dilakukan, insya Allah sesuatu yang berat akan menjadi ringan. Ya, sesuatu yang di luar terasa susah, ya, akan disikapi akan begitu mudah dengan berjamaah tadi. Mudah-mudahan kebersamaan kita ya tidak hanya di dunia, tapi mudah-mudahan kebersamaan kita juga sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, cukup satu pertanyaan lagi, silakan. Ada satu lagi saja dari ibu-ibu, kami silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Tidak ada. Baik, sepertinya sudah lapar. Baik jamaah yang berbahagia, mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita terus berdoa karena doa itu mukhul ibadah. Doa itu senjatanya orang mukmin, doa itu intinya ibadah. Makanya kapanpun kita harus berdoa, baik sendirian ataupun berjamaah. Hadirin, jelas ya, kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Fatihah. Itu doakan wabil khusus buat seluruh donatur dermawan yang telah membantu Mushola Ibnu Sabil ya dengan harta mereka. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doain juga khususnya buat Habib Rizik bin Husin Syihab, mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan, kesabaran, keistiqomahan, keluarganya juga demikian, dan seluruh umatnya ya, pengikutnya termasuk umat Islam secara keseluruhan, mudah-mudahan juga diberikan kekuatan dan kesabaran untuk terus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan penuh keistiqomahan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.